Okta, Tante. kamu udah pulang? Baru aja Tante. Kirain kamu barengan sama Karin, ternyata enggak ya? Tante maaf ya aku nggak bisa jemput Karin soalnya aku juga nggak tahu kan Karin selesai latihannya jam berapa. Ya udah nggak apa-apa. Ini Tante bawain kamu makanan. Pastikan kamu belum makan kan? Aduh Tan, maaf ya jadi ngerepotin terus Tante kayak gini. Udah, kamu tuh nggak usah ngomong kayak gitu sama Tante. Tante itu udah nganggap kamu kayak keluarga sendiri. Tante tuh kayak ngerasa udah deket gitu sama kamu. Karena kan Tante juga udah tahu cerita kisah hidup kamu dari Mbak Lasmi. Jadi santai aja ya. Kalau gitu aku benar-benar nggak bisa balas apa-apa. Cuma bisa bilang terima kasih. Makasih ya Tante. Sama-sama. Okta tadi kan nganterin Karin. Kamu nganterinnya sampai bener-bener ke tempat latihan silatnya kan? Wah, Rifki, wait. Rin, sorry Rin. Okta, kamu malah diam. Iya kok Tante, tadi aku nganterin Karin sampai tempat latihan aku. Ya syukurlah. Semoga aja dia nggak digangguin lagi sama temennya yang nama panggilannya siapa tuh? Garpu Somai. Tante nggak suka banget sama dia. Maksudnya Tante itu Rifki. Ya, ternyata Rifki itu anaknya nggak sopan. Oh, ntar kalau gitu aku mau balikin sesuatu ke Tante sambil naruh makanan ke dalam. Bentar Tante. Oke. Jangan kayak gitu dong, jatuh nanti. Kenapa sih? Stop di sini. Kok di sini? Ya di sini aja. Aduh. Jangan dia ke rumahku nanti ketahuan sama ibu. Di sini sih, yang maksudnya sanaan dikit lagi aja. Gak mau. Nanti kalau kita dilihat sama ibu gimana? Udah mau pulang sekarang. Nggak, emang kalau gua dilihat sama nyokap lu kenapa? Aduh, Garpu Somai, berkali-kali gue bilang, gue tuh gak mau bikin masalah sama nyokap gue lagi. Gue gak mau kita bermasalah sama nyokap gue lagi, oke? Sweet banget sih lu, pasti karena udah sayang banget, udah bucin sama gue. Lu nggak mau gue tuh kenapa-napa ya? Lu nggak mau kalau gue tuh punya masalah sama nyokap lu ya? Lu bisa-bisanya ya, dalam keadaan kayak gini lagi bercanda. Udah sana pulang ah, hati-hati di jalan. Dadah. Tante ini piring mangkok sama sendok yang semalam. Makasih Tante, udah aku cuci kok. Oh nggak apa-apa kalau kamu mau pakai dulu. Oh nggak usah Tante, aku udah masih di dalam juga. Assalamualaikum, ibu. Waalaikumsalam. Dadah. Hai Rin. Assalamualaikum Tante. Kamu? Karin, kamu pulang sama dia? Kamu kan udah saya bilangin ya jauhin anak saya. Kamu kok nekat terus sih? Harus berapa kali saya bilang ini ke kamu kalau jauhin anak saya? Ih, Garpu Somai ngapain sih pakai ngikutin gue ke sini? Suka banget deh dia bikin masalah sama ibu. Kalian berdua tuh kenapa sih? Kenapa coba? Tiba-tiba ngajakin gue buat ikutan tanding silat. Kalian tahu nggak kenapa gue ngajak kalian berdua ke rumah gue? Karena gue lagi bete. Nyokap gue itu maksa-maksa gue untuk ikutan tanding silat. Sekarang kalian berdua yang maksa gue juga. Iya, tapi kan itu bagus, Gis. Nggak ada salahnya. Iya, Gis. Ya kan, nggak ada salahnya kan, Cit. Itu bisa bikin kuat kan? Strong. Ya ada salahnya dong. Kalian tahu nggak kalau Karin itu juga ikutan lomba? Tahu. Nah itu tahu. Terus kalian berdua pengen gue ikutan lomba juga ngelawan Karin yang udah jelas-jelas dia itu coach. Sedangkan gue baru belajar sekarang. Kemampuan dia itu nggak bakal bisa diraguin lagi. Coach, man. Gimana? Gue tuh bingung deh sama kalian. Kalian tuh pengennya ngelihat gue tuh babak belur, dihajar abis-abisan dan kalah ya di depan Karin. Kalaupun emang gue langsung kalah depan Karin, yang malu siapa? Gue.
Maksud kita tuh nggak gitu. Kalian tuh gimana sih? Kalian pengen gue ikutan tanding silat tuh untuk ngebuktiin ya kalau gue lebih jago atau lebih segalanya lah dari kalian. Tapi kalian salah. Gue nggak lebih jago dari kalian dan gue akuin itu. Harusnya tuh kalian ngertiin gue, bantuin gue ngasih pengertian ke nyokap gue. Kalau gue tuh nggak mau. Gue juga nggak mau kalau gue harus malu di depan orang-orang, terutama orang yang gue sayang. Sorry ya, Gis. Lo sih, Syar, maksa-maksa gue buat ngebujukin Giska silat. Gini kan. Kok lo mau nyalain gue sih? Ya iya, kalau misalkan tadi bukan ide lo, gue gak mungkin punya ide kayak gini buat maksa Giska. Elah, Citra, lo tuh tadi cuman apa? Gue cuman mau bantuin mamanya Giska, bujukin silat. Giska. Aduh kepala mami, aduh. Mami, iya ampun. Aduh benjol deh nih kepala mami. Aduh, ternyata mami dari tadi di sini. Enggak, cuma baru keluar sebentar doang. Nguping ya? Dikit. Gue maafin mami ya. Iya mami yang salah sayang. Mami janji deh gak bakal maksa-maksa kamu lagi untuk ikut kompetisi silat kayak gitu. Duh tapi beneran sakit ini lagi. Tante jangan marah dulu dong. Saya kan ya baik justru. Saya itu ingin selalu anak tante Karin ini tuh selalu aman. Makanya saya tuh selalu mau melindungi. Dan makanya saya nganterin Karin sampai sini. Nah, tante kebetulan banget nih. Kan sebenarnya saya tuh ada yang mau diobrolin 4 mata sama tante. Tapi kalau mau 6 mata sama anak tante yang tiba-tiba dia maksa mau ikut nimbrung obrolan kita nggak jadi masalah sih. Soalnya saya mau ada yang diobrolin sama tante. Udah, kamu pergi dari sini. Pergi sana. Jangan sampai semua barang yang ada di tangan saya lempar ke kamu ya. Somai, pulang sana, udah pulang aja. Nggak bisa. Bukan apa ya tante ya, bukan apa. Gini, kalau saya ngindarin tante, saya ngilang nih. Saya nggak mau nanti malah jadi salah paham tante sama saya. Saya kan nggak mau. Saya mau masalah antara saya dan juga tante dan juga Karin itu selesai, clear. Udah tante tenang aja, pokoknya saya GPL kok. Apalagi tuh GPL? Nggak pakai lama. Kamu tuh ya bener-bener ya. Tante. Aduh. Tante barusan tuh udah KDRT tahu nggak? Ini saya bisa laporin ke Komnas HACM. Mana ada Komnas HACM? Ada. Tante nggak tahu Komnas HACM apaan? Apa? Komisi Nasional Hak Asasi Calon Mantu.